lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu masih halaman 15, baris keempat dari atas ke bawah, tentang ridho. Ridho ini lahir dari kita sudah paham sifat Allah itu qudrat, iradat, dan ilmu. 3 macam ini. Qudrat, Allah Ta'ala kuasa. Iradat, Allah Ta'ala berkehendak. Ilmu, Allah Ta'ala tahu atau maha tahu. Allah berkuasa. Tertanam di dalam hati kita akan muncul tawadhu, rendah hati. Karena kita dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada muncul sifat sombong, yang ada muncul rendah hati. Paling tinggi adalah ridho, menerima apapun yang terjadi, karena ini bukti kudratnya Allah. Iradat maknanya Allah berkehendak atau menentukan. Kita hanya sekedar merencana, tapi yang menentukan rencana kita tercapai atau tidaknya itu tetap Allah yang maha kudrat dan iradat. Tidak ada yang bisa mengatur Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah bersifat kudrat, juga Allah bersifat iradat. Semua yang terjadi itu sudah ditentukan Allah, dan Allah tidak pernah salah di dalam menentukan dan menguasai, karena Allah bersifat ilmu, tahu. Di sini Bapak Ibu, kalau kalian punya ilmu yang tidak, kita akan hidup mengalami stres, sakit hati, bunuh diri, macam-macam aja di sini bakal tercela. Kenapa? Karena benturan dengan kudratnya Allah, rasa berkuasa, iradat, rasa berkehendak, ilmu seperti uang sok tahu. Itu yang muncul nanti. Ridho tidak akan muncul di hati seseorang yang bersifat seperti itu. Sombong, gak bisa ada akan muncul sifat ridho itu. Rasa hebat, dia rasa hebat menentukan, gak akan muncul sifat ridho. Yang ada muncul kesombongan. Ini yang berbahaya betul. Nah, kemudian kita teruskan. Raditu billahi robba. Setelah kita mempelajari kudratnya Allah, Allah kuasa, iradah Allah berkehendak, ilmu Allah maha tahu, akan muncul sifat yang tertinggi dari seluruh sifat di hati, yaitu ridho. Syukur di bawahnya ridho, sabar di bawah lagi. Kalau sudah ridho, orang itu bermain senang terus. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Lahumul busyra, ini Ustaz Fauzi ada. Itu tufidut takhsis dalam ilmu gramatika Arab atau ilmu balaghah. Khusus orang yang sudah tertanam sifat kudrat, iradat, ilmu, tertanam paham di dalam hatinya bahwa ini adalah sifatnya Allah, orang itu akan diberi lapang dada. Jadi kita senang, penyenangan, riang, gembira, happy terus. Ada lagi perkara. Nah, itu yang terjadi. Nah, kemudian dari raditu billahi robba, aku ridho Allah Ta'ala sebagai Tuhanku. Dia sudah kenal. Kemudian sambungannya, wabil islami dina, aku ridho agama Islam ini sebagai agamaku. Masih kita bahas Bapak Ibu. Kitakah yang mengatur Islam? Islamkah yang mengatur kita? Ulut kau masalah ada embel-embel Islam tuh ada di ujungnya, Islam Nusantara, ulun jujur menentang. Islam Pancasila, ulun menentang. Embel itu buatan manusia, Islam itu nama dari Allah. Semua pendapat manusia, Bapak Ibu, bisa kita tentang kalau bertentangan dengan Quran dan hadis Nabi.
menentang Quran hadis dan Quran hadis murtad. Menentanglah, mengutak-ngatik Quran hadis murtad, memahami Quran hadis sampai dia menguasai ilmu cara memahami Al-Quran, belajar tafsir, belajar usul tafsir, belajar asbabun nuzul, belajar ayat yang turun di Madinah, belajar ayat yang turun di Mekah. Semua ayat yang turun kepada Rasulullah punya sejarah turunnya ayat itu. Sejarah akan diputar kembali, hanya pemainnya yang berbeda. Rasulullah pemain yang paling mulia karena skenario-nya tidak berubah, sutradaranya tidak berubah, hanya pemainnya yang berubah. Nabi kita contoh teladan yang terbaik. Nah itu nanti wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyu wa rasulah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyu wa rasulah. Itu nanti belum lagi kita membahas itu. Nah kita bahas wa bil Islam dinan, ridho agama Islam ini sebagai agama. Ini yang penting. Ulun ini nang fakultas ini nang kurang ada paham agama berbagai agama. Kada paham agama sebenarnya orang ini, tapi ngomong agama. Orang ini kada dokter ngomong tentang kesehatan, jangan sekolah dulu baru ngomong kesehatan. Orang ini kada ngerti tentang meracik obat. Ini yang berbahaya begitu. Kita akan buktikan. Nah ini di sini nah. Yaitu walam yazal mujtahidan bima yu'aqiduhu, selalu bersungguh-sungguh dan bersemangat di dalam menjalankan ajaran Islam ini. Itu masuk di dalam kalimat wabil islami dina, aku ridho agama Islam ini sebagai agamaku. Semangat, muncul semangat. Rasulullah aja Bapak Ibu berdoa, Allahumma ini a'udzubika minal ajzi wal kasal. Nah ada kedua Nabi. Ya Allah, ulun berlindung dari Engkau ya Allah. Minal ajzi wal kasal, dari kada berdaya dan kasal pemalas. Wa a'udzubika minal jubli wal bukhl. Ulun berlindung ya Allah lawan jubun pengecut. Jubun itu pengecut. Wal bukhl kikir pelit menit bakhil engkeng pamalar. Lengkap sudah. Wa a'udzubika min ghalabati dharri wa qahril rijal. Ulun berlindung kepada Engkau ya Allah daripada terbelit utang. Terbelit utang, salah cara dalam kehidupan, terbelit utang, wa qahril rijal, tekanan batin. Tekanan batin. Cari hidup nih Bapak Ibu ketenangan, jangan mencari kesenangan. Senang semua orang bisa, tenang. Kenapa maka ada tekanan batin? Wa ghalabil daini, terbelit utang. Mudah-mudahan kita jangan sampai terjadi, amin. Berutang boleh dalam Islam, tapi terbelit utang jangan. Nyaman kan Bapak Ibu membuat orang kesal. Tak halang urusan dunia, kada nyaman kemana-mana. Tak halang urusan di kubur, tak halang urusan surga. Itu gara-gara orang yang terbelit utang. Ada nyaman-nyamannya orang terbelit utang keluarga. Kalau urusan kita berutang, wajar, orang pun bisa juga, ada juga berutang. Tapi kita berpikir untuk membayarinya, sanggup enggak di ketika kita hendak berutang? Hendak berutang itu mikirkan dulu, kalau ada bayar. Ini asal berutang ini hilang. Buat yang seperti itu tidak baik untuk ditemani baik dunia dan akhirat. Lepas kalau seperti itu. Bapak Ibu, Rasulullah sudah mengatakan dalam doa beliau, doa Rasulullah itu, ulun ya Allah berlindung daripada
kada berdaya. Ulun berlindung dari Engkau ya Allah daripada malas, minal ajul kasam, wa a'udzu minal jubul pengecut, wal bukhul kikir pelit melit bakhil tiket orang lain. Wa a'udzu min ghalabati daini wa qarril rijal. Ulun berlindung ya Allah dari Engkau, ajaran Rasulullah, daripada terbeli utang, wa qahril rijal, ada tekanan batin, ada nyamanan tekanan batin. Nah, ini penting loh kita yang hadir. Harus bebas hati kita, terikat dengan Allah, bukan terikat dengan makhluk. Merdeka tuh mau. Nah, kemudian wal wa yazidu rusuhan, dan dia itu kuat berpegang dengan ayat Islam. Rusuhan, mau mendalami, mempelajari tentang Islam yang benar. Jujur aja kita sudah ini memang kita Islam, tapi mendalami ajaran Islam ini Bapak Ibu. Mendalami termasuk menuntut ilmu. Cari ilmu yang dikaji, ilmu fikih. Cari ilmu yang dikaji, ilmu tauhid. Cari ilmu yang dikaji, ilmu tasawuf. 3 ini Pak Ibrahim, jangan cacat sedikit pun. Rusak ilmu fikih, rusak sembahyang kita. Rusak ilmu tauhid, rusak keyakinan kita oleh Allah. Rusak ilmu tasawuf, hati kita kotor ketika menghadap Allah, berbahaya. Kalau rusak ilmu fikih, sembahyang kada sah, puasa kada sah, zakat kada sah, berhaji kada sah, semuanya kada sah, mandi wajib kada sah, tayamum kada sah. Rusak ilmu fikih tauhid, syirik di dalam Allah. Rusak ilmu tasawuf, sungguh hidupi buruk sangka dendam. Belum lagi mati, neraka hati dia. Hati sudah merasa neraka sudah hati. Ada nyaman Bapak Ibu. Nah, lalu 3 macam ini kita kaji Bapak Ibu. Dalami ajaran Islam dengan cara baik-baik, rusuhan, supaya kita wabil Islami dina, Islam ini ridho sebagai agamaku. Kalau kita kadang mau mempelajari Islam ini secara baik, kita akan terpengaruh orang-orang yang beraliran liberal. Nah, ini banyak penghancur Islam, berkedok Islam. Ulun contoh akan 3 cukup. Ulun ingat dengan waktu. 1, kita ambil contoh. Kan minggu tadi sudah kita bahas tentang tes DNA. Jangan dibahas. Tes DNA jalur ulun itu merusak ajaran Islam karena penemunya orang Muslim. 1. Untuk apa tes DNA bayi tertukar? Untuk apa tes DNA? Mungkin meneliti ini mayat siapa ini tertukar mayat. Bukan meneliti yang jauh. Kalau ukuran habaib, kadanya habaib itu tes DNA, simpelnya Rasulullah apa? Sudahlah. Simpelnya Rasulullah apa? Bebongkaran kah kuburan Rasulullah? Saya apa? Berapa abad sudah Rasulullah wafat? Kenapa maka baru ribut? 2. Tes DNA penghancuran warisan. Warisan dalam Islam kalau itu memang binnya bin bapaknya, tapi orang yang hamil di nikah. Nang Jerun sudah ceritakan minggu tadi, malam ini dinikahkan perempuan itu, esoknya melahirkan. Di ketika Pak Haji Adenan jadi penghulu waktu itu, penghulu jadi saksi. Tes DNA atau anak siapa tuh? Anak yang menghamil enggak? Binnya bin siapa? Bin ibunya, enggak boleh bin bapaknya. Secara DNA bin bapak, secara agama bin ibu. Kalau itu anak perempuan, walinya nanti wali siapa? Wali hakim.
Karena malam dinikahkan besok melahirkan anak ajaib ini. Itu tes DNA kalau itu dimunculkan menjadi ukuran nasab seseorang, banyak sekali di dunia ini Pak Hebule orang-orang yang hamil di luar nikah berstatus nasabnya kepada bapaknya. Banyak aja bapak ibu orang kadang kawin-kawin tapi beranakan. Tes DNA anak siapa? Warisan wali nikah. Nah ini berapa penghancuran karena otak orang yang memaksa dirinya memutuskan para habaib itu kalau ingin kita tahu harus tes DNA karena ada kepentingan menabrak ilmu agama yang mulia ini. Islam itu Bapak Ibu sudah dikatakan inna hadzal dina yusr. Agama Islam sebenarnya mudah. Wala yughaliba hadzal dina ahadun illa ghalaba. Orang yang hendak merusak-rusak akhir Islam, dia akan sirna nanti dengan sendirinya. Islam yang unggul, tapi yang berani menyampaikan kebenaran di Pak Ibu maaf sering dimusuhi orang. Kemudian lagi yang kedua, ini kebetulan kita ini sudah parah nah. Ini kan kita ini bulan Zulqa'dah bulan haji. Nah ribut-ribut kayaknya ribut tahunan nih bisa berbeda karena hari raya berbeda, Idul Adha lucu berbeda, karena Idul Fitri berbeda lagi, ribut tahunan. Kenapa maka berbeda? Orang ada mau mempelajari Bapak Ibu. Ini perlu pian catat, perlu pian catat di sini. Ibadat itu terikat dengan empat dalam kitab usul fikih. Cara mengupas usul fikih. Ibadah itu terikat dengan empat. Pertama terikat dengan tempat, terikat dengan waktu. Kurang berhaji. Ibadah itu terikat dengan empat. Pertama terikat dengan waktu, terikat dengan tempat. Ibadah haji, waktunya ada, tempatnya ada. Nah, yang kedua, ibadah itu terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat. Bayang, puasa, waktu, zakat, terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat. Yang ketiga, ibadah itu terikat dengan tempat, tidak terikat dengan waktu. Allah ini tidak terikat dengan waktu, tapi terikat dengan tempat. Yang keempat, tidak terikat dengan waktu, juga tidak terikat dengan tempat. Gotong royong, nolongi orang, menyambut tamu, murah senyum, tapi jangan senyum terus lah. Ini sama lingkungan enak. Nah, ini dikupas dalam kitab usul fikih cara memahami hukum. Hukum itu masak Bapak Ibu, wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Proses kepada wajib, belajar dulu ilmu usul fikih. Proses tentang hukum itu jadi haram, belajar dulu usul fikih. Proses kepada hukum itu sunat, belajar dulu usul fikih. Proses hukum itu jadi makruh, belajar dulu usul fikih. Proses hukum itu jadi boleh atau mubah, belajar dulu usul fikih. Apabila tidak mempelajari usul fikih, dia mudah mengharamkan dan mudah mewajibkan, mudah memakruhkan, mudah mensunatkan, mudah membolehkan. Kenapa maka orang itu mudah mengharamkan? Karena dia tidak mempelajari ilmu, yaitu usul fikih.
Kayak pakai anak dari beragama Islamnya mau ribut tau nang parah tuh Pak Ibu. Nang laki hari ini hari raya, nang bini bisa nyaman lah, berbeda. Ada nyaman. Bini hari ini hari raya, nang laki bisa. Laki puasa, bini makan. Nang parah lagi, nang laki hari ini hari raya, bini bisa. Ujian nang laki, ikuti laki, ujian nang bini, kita bedain. Aku kadang ikuti, kemarinnya urusan agama, aku mah ikuti aturan agama. Ujian nang laki, wajib bakti nang laki itu. Ujian nang bini, la ta'at tapi maksiatil khaliq. Aku kada taat kawan maksiat kawan Allah Ta'ala. Ikam maksiat, dipadahkan aku maksiat kalau ikam bini itu. Ikam lah maksiat, salahnya kalau ada ulun mengalahkan tentang awal menjadi tentang awal. Nah, empat macam ini ambil contoh hari raya Idul Adha. Jadi hari raya Idul Adha kita memang terikat dengan Saudi Arabia. Karena di situ kita menunggu kapan Saudi Arabia menentukan wukuf di Arafah. Itu dulu. Saudi Arabia dia akan ru'yatul hilal di sana. Nah, untuk pandangan. Tapi yang mengarasi Bapak Ibu. Kalau sudah Saudi Arabia misalnya hari ini wukuf Arafah, hari Senin, misal hari ini wukuf Arafah di Saudi Arabia wukuf Arafah harinya hari Senin. Ya. Kita puasa Arafahnya ini kapan? Senin juga aja. Nah, ya. Apakah kita beribadah puasa Arafah terikat dengan waktu Saudi atau kita puasa Arafah terikat dengan waktu Indonesia? Wukuf Arafah terikat dengan tempat, terikat dengan waktu. Sedangkan kita di sini puasa Arafah, apakah terikat dengan tempat dan waktu juga? Kita terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat. Al-Islam daerah kita sini kan ada padang Arafah. Maaflah, belum tahu tiang-tiang nih orang soleh semua, amin. Tiang nih, ayo pemikiran Islam yang dimunculkan biar akan diberi Allah petunjuk. Allah akan memberikan taufik hidayah kepada orang yang benar pemahaman Islamnya, bukan ada kepentingan. Wukuf Arafah memang terikat dengan waktu dan tempat, itu di Saudi Arabia. Sedangkan kita di sini puasa Arafah tidak terikat dengan tempat, kita terikat dengan waktu. Senin orang wukuf Arafah, sekalinya kita puasa Arafah Senin juga. Kapan waktu orang wukuf? Setelah zuhur. Zuhur kan wukuf. Zuhur di sana, kita di sini jam berapa? Jam berapa? Maghrib. Berarti kita bersahurnya waktu maghrib. Adalah bersahur waktu maghrib. Tidak sinkron Pak Ibu di sini waktu. Kecuali yang berada di Mesir, Mesir dengan Saudi Arabia bertetangga, terbang dari Saudi Arabia ke Mesir 1 jam selesai. Sama kita dari Bandara Samsudinur ke Juanda atau Soekarno-Hatta 1 jam kurang lebih. Kalau kita terbang dari Jakarta menuju Jeddah berapa jam? Ini 6.000 tahunan nih. Apa yang mengarasi? Apabila pian mengarasi agama ini pian salah. Pian tunduk dengan agama ini, raditu billahi rabban wal Islam dinna. Agama ini bukan agama Islam, agama akal-akalan. Agama Islam ini agama wahyu. Agama Islam ini akal mau difungsikan. Agama Islam bukan agama dekret. Agama Islam agama afala ta'qilun. Kada memikirkan. Apa ikam kada bakal kaji Allah Ta'ala. Apa ada faktor ikam kada berpikir ngajar Allah Ta'ala. Coba maaf hadir, kita kritis di sinilah. Orang senang dengan kekritisan asal menghujur.
mengkritikan kadang-kadang. Ayo hadir, kita rasa berkeluarga ya pengajian ini. Mudah kita maupun di dunia atau maupun di akhirat juga amin. Sama-sama kita menghadap Allah berkat Rasulullah. Ayo. Berarti kalau kita puasa Arafah Senin, karena orang hukum Arafah Senin, kita puasa Arafah Senin, lalu kita bersahur jam 4 subuh Senin bersahur. Pertanyaannya, kita bersahur itu di situ buat apaan? Isya di sana, Isya. Pian di sana Bapak Ibu bersahur, kurang di sana tarawihan. Kenapa maka pian tetap ke sana waktunya, sedangkan kita di sini kalau puasa kita terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat. Kan kurang Arafah di sana, Arafah terikat dengan tempat. Kalau puasa Arafah di sini terikat dengan waktu, beda waktu sudah. Tadi Pak Ibunya mengarasi ini, nah kita akan di orang mengarasi ini terjadi masalah. Ulun hanya membuli berpikir. Nah, lalu apabila pian hendak benar-benar sama dengan hukum Allah menuju Arafah puasa, ya bersahur waktu maghrib. Jadi waktu maghrib itu sahur, puasanya malam hari itu. Berarti buka puasanya di berapa tahun? Ada di dunia ini peraturan puasa itu. Hancurlah Islam dengan pemikiran orang yang mengarasi seperti ini. Makanya dulu apabila umat di sana Arafah sudah diputuskan Saudi Arabia Senin, kita puasa Arafah hari Selasa. Karena kalau isu kita puasa, kalau kita besok waktu maghrib kan mungkin ada di antara orang kehutanan, bukan menyampaikan di baik Pak, orang kehutanan inilah, maaf kalau kita ada orang kehutanan. Di sini sudah pensiun Pak, ada pengajian kalau di kehutanan atau bukan pensiunan kehutanan. Guru pernah dikirim ke Polandia jadi sini. Oke. Situ guru ini 24 jam siang, bingung guru puasa. Berarti dia kayak apa? Aku guru ini guru ke Indonesia mau kalau aja aku sambulan kan puasa. Bingung. Sini bingung. Di Polandia guru ini 24 jam siang. Kayak papin guling, apabila orang gulingan di situ boleh guling juga. Ujar sini, ini orang kehutanan pernah dikirim ke sana. Kepulang dia 24 jam. Pertanyaan dulu di sana mayoritas muslim. Ada gue hampir ada kalian minggu sekali guru. Hanya boleh 24 jam siang. Nyaman di Indonesia kan? Cari Bapak Ibu 24 jam malam ada berpuasaan pulang. Sini cerita kayak apa ya? Boleh ke Indonesia belum dari mau lagi. Jadi alam Indonesia ini pilihan Allah untuk agama Islam mayoritas terbesar di dunia. Tapi kita nih hati-hati dibisik-bisikkan sesama Islam ini. Kita hidup di Indonesia, alhamdulillah. Kita muncul banget dia lah. Kayak apa dulu dia? Kayak apa waktu orang di sana? Orang puasa kayak apa? Ada DE dulu, muka itu caranya bukan puasa juga. Itu pulang dia di sini. Mungkin karena waktunya ada pulang ke malam tetap panjang tuh. Ada sinkron dulu aja. Bingung waktu sembahyang apa? Waktu sembahyang gue mengikuti waktu lain, bermaaf sembahyang subuh dulu. Apabila waktu zuhur di Mekah, sembahyang zuhur dulu. Salah dulu. Pulang dia tuh Mekah gue tetangga lah, ada mungkin sebulanan ulun beri kada sampai yang bingung sebulanan ulun kada puasa, maka ulun itu sebulan puasa aja dulu. Hanya guru kada puasa, kada sampai yang guru sampai yang dulu. Alhamdulillah, untung masih hidup yang guru ke Indonesia. Nyaman Indonesia salahnya Pak Guru salahnya. Terus ini cerita ini orang cerita, ini menceritakan pengalaman sini. Ayo yang ada
Berarti kalau Senin jar bulan kurang wukuf Arafah, kita Selasa puasa Arafahnya, Senin itu puasa tarawih. Nah lalu kurang ini memaksa, hancur Islam kalau dipaksa. Orang boleh tetap orang puasa Arafah boleh hari Senin karena orang ikut dengan Makkah, orang ikut Arafah hari Senin. Paksa di sini. Kita teruskan. Berarti pian bahari raya ikut Makkah. Kan gitu tuh. Bahari raya ikut Makkah. Kalau ikut Arafah Senin, Makkah hari raya hari Selasa. Sedangkan kita hari Selasa itu puasa Arafah kita di sini. Berarti pian ikut berhari raya ikut Makkah. Inggih gulai. Pertanyaan, sahlah menyembelih hewan kurban hari Selasa? Hancur dong Islam itu. Karena menyembelih hewan kurban itu kan waktunya hari raya sama hari tasyrik. Hari Selasa menyembelih hewan kurban jadi mengikuti Makkah. Pak, terakhir kita ngomong Pak lah karasi ya. Kain nabian kalau sembahyang 5 waktu ikuti waktu Makkah juga. Berarti kan kita tadi sampai yang subuh ada salat di Makkah, lihat di panggilan harga jam berapa? Nang hadir. Kalau di Makkah subuh jam berapa kita di sini? Jam 10 jam 11 lah Ustaz Fauji karena ajar al-Islam as-salatu khairum minan naum jam 11. Ini urusan aja Islam akhirnya. Kita ikutan lagi. Urusan aja Islam ini. Nama urusan siapa? Tetap penting itu. Maka, nah kita teruskan Pak Ibu. Rusuhan dalami. Karena orang-orang yang ngomong ini Pak Ibu nanti bahasa orang amuntain takis payahnya. Minta maaf. Ini paksain bahasa amuntain, namun ada sini orang amuntain di ketua aneh bahasanya. Takis payahnya. Apa tuh? Tagas payahnya, tagas ya. Payahnya. Nah, di sini pemanasan, nggak ada tahu juga. Pokoknya bahasa amuntain tagas payahnya. Tagas orang payahnya orang. Apa itu? Perusuhan. Minal ulumi dalam ilmu Islam. Kita akan ridho dengan aturan Islam semuanya. Wal amalan yang diajarkan oleh Islam. Nah, amal ulang. Ayolah sedikit lagi. Sekarang nih Pak Ibu orang berdalil guru dinai bulit daripada umrah bulan puasa. Di sana guru dinai tarawih guru dinai karena 20 rakaat lagi. Ada kanang hadir minang baru umrah bulan puasa tadi. Adalah bujur kan sampai 20 hari jalan. Bujur lah. Kurang 20. Berapa? 11. Orang berdalil 11 itu pasti Rasulullah itu. Pertanyaan pertama lalu, dia melihatlah Rasulullah 11 melihat kan? Ada guru di mana? Yang melihat kalau hadisnya ada bujur. Nah, hadisnya itu juga Bapak Ibu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat fi Ramadan wa fi ghairi 11 rakaat rawahul Bukhari. Diriwayatkan oleh Siti Aisyah yang melihat itu guru dinah Siti Aisyah. Siti Aisyah itu istrinya Rasulullah. Itu hadisnya. Rasulullah itu sembahyang di bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan. Nah, kalimat selain bulan Ramadan itu 11 itu dari zikir. Umar bin Khattab mertuanya Rasulullah melihat Rasulullah. Umar bin
bin Khattab itu merintis yang tarawih dan berjamaah 20. Lalu orang menghantu-hantu akan menggesek-gesek Guru Udin, hebat Umar bin Khattab kah hebat Rasulullah kah? Pertanyaannya itu, ulun tanya lagi lah, Umar bin Khattab itu berguru sama siapa? Hebat-hebatan anak-anak istiqomah ini juga. Umar bin Khattab itu siapanya dengan Rasulullah? Mertua berguru lagi. Nah kalau di Mekah ulun tuh sekarang ini misalnya kurang daripada 20, itu bukan jadi dalil. Mungkin keadaan kondisi dan situasi, karena orang berumrah berpuasa melebihi daripada orang berhaji, akses jalan di kota Mekah macet total, bisa terjadi itu pengurangan rakaat tarawih karena akses jalan di sana macet total. 20 rakaat kalau di Mekah sejus bagi Pak Ibu, kayak apa orang akses jalan gimana? Di bawah Masjidil Haram tuh jalan caranya. Ada pernah gue pian ke depan kabar. Bagaimana situasi dan kondisi macet total. Membludak. Jamaah orang itu kalau berpuasa begitu. Itu mungkin kebijakan dari Saudi Arabia. Tarawih untuk rakaat kita kurangi karena tarawih itu sunat jiwa. Nah, soalnya kita beda dari kulit sama yang lain. Aku sampai setuju aja. Permasalahan namanya sampean. Kalau itu terjadi di sana, hotel Ridwan Kamil gitu kalau itu selesai karena keadaan akses jalan di sana itu. Apalagi sejus. Ayo, di Islamnya Ustaz Taufik sejus ya Pak. Insya Allah kita seorang anjir ini jadi imam. Ulun gen majalin cepat lagi. Wa yakunu biha muqtabitan. Berhati-hatilah memahami Islam ini supaya liridha'illahi ta'ala, sampai engkau memang diridhoi Allah dari dalil radhiyallahu anhu wa radu an dari kalimat khasyiyallah. Nah itu dalilnya salahnya radhiyallahu anhu, Allah ridho mereka yang benar-benar mengamalkan ajaran Islam secara benar. Radhiyallahu anhu wa radu'an, mereka pun ridho dengan Allah di dalam menjalankan agama Islam ini. Siapa mereka itu? Radhiyallahu anhu wa radu'an dari kalimat khasyiyah. Itulah orang yang benar-benar takut dengan Allah. Minggu depan Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wa rasul. Bagaimana lagi? Insya Allah kita sambung minggu depan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat semuanya. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna salamah wal afiyah li jami'il hadirin wal hadirat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa, wa tula umrin fi husni amal bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.